Oh YouTube, di video kali ini saya kedatangan sebuah servisan, yaitu aki sepeda listrik ya. Di dalam sini ada aki sepeda listrik, jumlahnya 4, spesifikasinya 48 volt 12 Ah. Oke, mari sama-sama kita unboxing. Oke, jadi ini dia akinya, jumlahnya ada 4. Untuk mereknya sendiri ini Tianeng, merek yang bagus. Untuk berat sekitar 4 kilo ya 3,8 kilo ini. Dan 4 aki ini keluhannya kata konsumen dia nggak bisa dicas ya, penyebabnya gara-gara nggak pernah dipakai. Oke, kita cek dulu tegangannya ya, dan seberapa kuat arusnya. Dimulai dari yang pertama ini ya, kita cek tegangannya pakai alat tester baterai ya, dan ini nggak nyala ya, itu berarti nggak ada tegangan. Kita cek pakai avometer. Ini avometernya, di setel ke angka 10 ya, biar akurasinya besar. Nah, di sini bisa kebaca di angka 10 ya, di setelan angka 10 dia hanya menunjukkan tegangan sekitar 3 volt ya. Artinya baterai ini sudah cukup parah kondisinya, dia sudah tidak lagi bisa mengeluarkan arus ya. Coba kita tes pakai kabel ya buat ngetes arusnya. Ya benar, ini sudah tidak ada arus. Kita cek yang sebelahnya. Oke, jadi di depan saya ini aki 4 ini sudah dicek. Ternyata kasusnya parah, tidak ada tegangan, tidak ada arus ya. Tegangannya cuma 3 volt. Itu pun ketika dikasih short circuit menggunakan kabel itu langsung drop ke 0 volt ya. Dan kalau sudah seperti ini harusnya diganti, karena dia sudah tidak lagi bisa menerima simpanan listrik ya, dan juga tidak bisa mengeluarkan arus. Tapi di video kali ini saya akan sharing ke kalian bagaimana cara merestorasi baterai itu dengan teknik impulse charging ya. Oke, jadi alat dan bahan yang digunakan untuk merestorasi baterai itu ya, yaitu sebuah unit charger ya, trafo yang sudah dimodifikasi, kemudian kabel jumper. Kabel jumper ini jumlahnya harus sepasang ya, karena kita bakal memparalel semua baterai itu, jadi nanti tegangannya sama semua. Dan juga sebuah kabel yang besar untuk kita ngetes arusnya ya. Dan juga seperangkat air aki merah dan biru, dan juga suntikan buat tinta ya, untuk kita menyuntikkan elektrolit baru ke baterai yang rusak itu ya. Yang pertama-tama harus kita siapkan itu si baterai chargernya ini. Baterai charger ini dimodifikasi ya, jadi biar bisa mengeluarkan sinyal pulsa agar bisa memberikan kejutan listrik ke baterainya. Jadi kalau cuman diisi pakai charger biasa itu dia sinyalnya konstan ya, continue. Nah, kalau kita modifikasi itu mengeluarkan sinyal yang ripple ya, atau berderup lah, berderik ya, intinya bergetar seperti itu ya. Dan itu bisa bikin sel baterainya itu dia panas dan bisa menguapkan elektrolit di dalamnya ya. Nah, jadi modifikasinya kayak gimana? Modifikasinya seperti ini. Jadi kita menggunakan trafo dengan spek mau CT ataupun non CT ya. Kemudian kita masukkan inputnya. Di sini ada 220 dan 240. Nah, kalau 220 itu untuk mode yang boost ya. Sedangkan yang 240 itu untuk mode yang min. Kalau kalian orang elektro sudah paham ya bagaimana cara penyambungannya. Kalau misalnya belum paham, nanti akan saya kirim untuk skema kelistrikannya di link di deskripsi video ya. Nah,
Jadi untuk sambungan ke trafo inputnya 0 dan 220 dan 240 ya. Nah kemudian sumber listriknya dari Catur Daya PLN. Nah lalu output dari trafo itu kita searahkan dengan penyarah dioda ya. Di sini saya pakai dioda sisir. Dioda sisir dengan spek kira-kira di 20 ampere ya. Pastikan dioda lebih besar dari trafonya. Di sini saya pakai trafo 5 ampere dari merek Big yang paling bagus, dan saya pakai dioda 20 ampere dikalikan 2 ya di paralel. Jadi biar adem ya, diodanya nggak panas. Nah input AC dari trafo itu diarahkan ke dioda menjadi DC. Nah dari dioda itu outputnya langsung ke sini ya, ke kabel besar, kabel output sini ya, ke baterai nantinya. Nah kemudian output dari trafo ini harus diperhatikan. Kita pakai trafo ankle ya, sorry bukan CT. Ankle ini kita pakai 0 untuk minnya, dan juga 12 volt dan juga 24 volt ya. Nah 12 dan 24 itu masuk ke selektor tegangan ini ya, 12 dan 24. Kalau pakai 24 nanti ngambilnya dari ankle 24, lilitan sekunder yang paling besar. Dan kalau pakai 12 nanti kita pakai ankle yang 12 volt ya, setengah dari lilitan. Gitu aja ya, simple. Dan kebetulan di charger ini dia sudah dilengkapi ampere meter, jadi bisa kelihatan ampernya ya, sudah atau belumnya proses pengisian. Oke, selanjutnya kita akan merangkai baterai itu untuk memulai proses restorasi ya. Nah ini untuk akinya sekarang sudah dirangkai ya. Jadi rangkaiannya seperti ini rangkaian paralel. Seberapa banyak pun akinya, ukuran apapun, semuanya di paralel ya, karena yang penting tegangannya sama semua, tidak peduli kapasitasnya ya. Nah jadi plus ketemu plus, min ketemu min ya, seperti ini, yang nantinya plus dan minnya akan disambungkan dengan charger yang sudah dimodif itu ya. Nah setelah dirangkai seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita membuka setiap tutup atas dari aki-aki ini untuk kita bisa menyuntikkan elektrolit ke dalam aki kering ini ya. Oke, gimana cara bongkarnya? Kita menggunakan congkil dari obeng min ya. Nah kalau kalian perhatikan di atas tutup ini ada semacam coakan kecil. Ini disediakan oleh pabrik untuk direstorasi ya, dengan cara mencungkilnya seperti ini. Hati-hati jangan sampai tutupnya pecah ya. Lalu kalian ungkit seperti ini dan terbuka ya. Nah di dalam sini ada penutup membran. Ini posisinya dia sudah cekung. Itu berarti terjadi penyusutan elektrolit di dalam sel timbalnya ya. Itu yang bikin kutub anoda dan katoda tidak bisa menyeberangkan elektron dan tidak bisa mengisi ya. Nah yang seperti ini biasanya terjadi akibat self discharge atau karena tidak pernah dipakai sama sekali ya. Jadi kita buka aja satu persatu ya. Lakukan hal yang sama untuk semua baterainya ya. Nah setelah dibongkar semua bagian atasnya, selanjutnya kita masuk ke proses penaksiran ini ya, elektrolitnya. Di sini sudah saya siapkan cibuk ya atau gayung sebagai wadah, dan suntikan tinta printer untuk menyuntikkan elektrolit dari wadah sini ke dalam setiap sel aki ya. Dan ada air aki biru buat air tambah, dan juga air aki zur ya buat air merah pertamanya ya. Nah untuk rumusnya itu 1:5 ya. Jadi 1:5 itu 1 untuk air merah dan 5 untuk air birunya. Nah kalau semisal air merahnya itu 100 ml, berarti air birunya itu harus ada 500 ml. Kemudian diaduk, lalu suntikan ke setiap sel.
Jadi untuk tata cara pengisiannya itu kita suntikan ke setiap lubang di tiap sel aki ini sampai air elektrolitnya itu dia keluar ya, sampai penuh lah intinya. Nah ntar kalau sudah penuh semua ya kan, kita lanjut ke proses pengisian ya menggunakan charger yang sudah dimodifikasi. Oke, setelah akinya diisi dengan elektrolit yang sudah kita racik, selanjutnya adalah proses pengisian ya atau pengecasan. Nah di proses pengecasan ini kita menggunakan charger yang sudah dimodifikasi ya. Pertama-tama kita setel dulu ke angka 24 volt dan kita pakai ampere yang kecil ya. Oke, nah kemudian kita sambungkan ke baterainya. Nah, seperti ini. Ampere di sebelah kiri sini seharusnya dia meningkat sedikit ya. Nah, kalau semisal tidak meningkat, itu berarti si baterainya itu harus diisi lebih lama ya. Jadi biarkan saja seperti ini di settingan 24 volt di tegangan paling kecil di min ya. Lalu kita biarkan sampai ampernya tuh dia mendekati ke angka 100 ya. Kalau udah mendekati ke angka 100 atau di 10 ampere, baru kita ubah ke angka 12 volt boost ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah di 12 volt boost dan ampernya berkurang sampai ke angka 20 ya, itu berarti pengisian sudah selesai ya. Dan itu sudah bisa kita packing, pasang tutupnya lagi. Nah, setelah selesai proses pengecasan yang ditandai dengan ampere yang sudah turun hampir mendekati 1 ya, maka selanjutnya kita lepas untuk kabel jumpernya itu ya. Lalu kita cek menggunakan avometer dan kita cek juga arusnya menggunakan metode cranking ya atau CCA. Harusnya ini kita tes menggunakan crank tester ya. Tapi biar lebih mudah dipahami, saya akan mengetesnya menggunakan kabel jumper aja ya, yang kapasitasnya kawatnya besar di atas 2,5 mili. Oke. Nah, untuk pengetesannya kita menggunakan dua alat, satu avometer untuk ngecek tegangannya dan sebuah kabel jumper yang ukurannya di atas 2,5 mili ya. Nah, ini ketika kita shortkan seperti ini ya. Nah, itu sambil dilihat tegangan berkurangnya berapa ya. Nah, di sini bisa kelihatan tegangan berkurangnya itu dia sekitar 5 volt. Itu artinya dia kondisi baterainya itu udah bisa dipakai tapi udah nggak sefit barunya gitu ya. Semakin kecil pengurangan tegangan itu akan semakin bagus, itu berarti akinya tuh dia masih kuat. Nah, kita cek untuk semua baterainya. Nah, setelah dicek baterainya, lalu selanjutnya kita lanjut ke proses pengepakan ya. Oke, setelah diberesin kita lanjut ke proses pengepakan, yaitu kita tutup dulu untuk tutup silikonnya satu persatu ya. Oke, setelah ditutup pakai tutup silikon, selanjutnya kita bilas dengan menggunakan air untuk menghilangkan elektrolit asam di atasnya ya. Lalu setelah itu kita lap dengan menggunakan kanebo. Jangan menggunakan sesuatu yang berbahan konduktif ya. Lalu dikasih lem kodok ya, bukan lem Korea, ini lem Korea campur lem Fox ya. Jadi dia sifatnya kental, tidak cair, dan lebih kuat daripada lem Korea. Oke, seperti ini ya, dikasih lemnya di titik-titik di sisi-sisinya, lalu kita tutup ya, karena memang tutup ini dari pabriknya juga dilem ya. Oke, seperti ini, dan tinggal tunggu lemnya kering sekitar 5 menit ya, dan ini sudah bisa langsung dipakai di sepeda listrik. Lakukan hal yang sama untuk semua aki.
With